Parameter Nabi di dalam agama kamu apa? Bagaimana parameter Nabi di agama kamu? Apakah parameter Nabi di agama kamu ini adalah manusia-manusia pilihan yang maksum? Karena kalau kami ada standarnya. Nabi di dalam akidah Islam itu maksum, tidak berlaku maksiat dan tidak juga menyembah kepada selain Allah. Nah, kalau di agama kamu, Nabi itu standarnya apa? Begini Kak, saya mau mempertanyakan siapa yang menjadikan Muhammad itu Nabi. Saya katakan, kalau kamu ingin kan kamu bilang mempertanyakan. Ya. Saya mengutip perkataanmu itu loh. Kalau kamu mempertanyakan, artinya kamu sudah memiliki parameter seorang nabi dalam benakmu. Jangan nanti nabimu nggak jelas, tapi kamu mengkritisi nabi orang lain. Jadi harus ada standarnya dulu. Nah, dalam agama kamu, nabi itu dipilih Tuhan langsung atau dipilih malaikat atau ngaku-ngaku? Sekarang saya tengah drive, jadi saya tidak dapat buka Bible. Ya, oke lah kalau gitu, saya harus luruskan dulu nih biar nggak terjadi kesalahpahaman. Di dalam kitabmu, ya, nabi-nabi di dalam kitab kamu itu bukan hanya dipilih langsung oleh Tuhan. Ada yang diutus kepadanya nabi lain, ada yang diutus kepadanya malaikat juga. Nah, seperti misalkannya Daud. Daud itu bukan Tuhan yang ketemu dia langsung untuk pilih, tidak, Dek. Tapi diutus kepadanya Samuel, diutus kepadanya yang lain. Nah, itu. Makanya saya lucu nih kalau ada umat Kristen bilang kalau nabi itu langsung dipilih Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Sedang membalas. Ya memang ada pembalasan, tapi bukan membalas kejahatan dengan kejahatan. Itu bukan lagi melawan itu namanya. Itu malah membalas kejahatan dengan kejahatan. Masa gitu aja nggak ngerti bahasa Indonesia? Nah, ketika kau menjelaskan sama saya bahwa yang dimaksud dengan melawan di sini adalah membalas kejahatan dengan kejahatan, tunjukkan sama saya di mana tertulis di kitabmu. Di mana, siapa yang menjelaskan hal ini? Parah kalian ini loh. Kan sudah saya bilang, kamu awam, kamu bilang saya yang nggak sekolah aja ngerti karena itu doktrin gereja kau. Kau kan tidak ajarkan begitu di gereja. Pertanyaanku, dari mana pendeta kau dapat informasi begitu? Siapa yang ngajarin kau begitu? Jangan kalian, kalau kalian jemaat gereja kalian tipui, nggak apa-apa, karena kalian terbiasa mendengarkan doktrin. Ini orang Islam nih, orang Islam ini bukan orang yang akan mendengarkan kebohongan.
Ya, tolong tunjukkan kepada saya di mana tertulis bahwa yang dimaksud melawan itu membalas kejahatan dengan kejahatan menurut Yesus. Silakan. Jangan tipu-tipu saya ya. Saya tidak suka ditipu. Saya tidak suka dibohongi. Gitu. Itu teman-teman ya. Mereka ini membalas kejahatan dengan melawan kejahatan itu beda sekali. Masa ketika kita melawan kejahatan dikatakan kita membalas kejahatan dengan kejahatan? Jadi diksi-diksi yang beredar selama ini, misalnya kalau kita bilang, saya akan melawan kebodohan. Oh, berarti artinya kalau kita melawan kebodohan itu adalah kita membalas orang bodoh dengan menjadi bodoh. Siapa yang ngajarin itu? Kami akan melawan kemiskinan. Oh, artinya melawan kemiskinan adalah dengan marah kepada orang miskin dengan cara kita menjadi miskin. Astagfirullahaladzim. Begitu. Makanya, kamu di situ konteks ayatnya apa? Kamu pelajari itu ya. Kita lihat di sini. Matius 5:39. Kita buka lagi. Saya tidak berkewajiban membuat kamu ngerti dengan kitabmu loh, tapi jangan dibohongi saya. Saya tidak suka dibohongi. Hak saya untuk tidak mau dibohongi. Kamu kalau menyebarkan agamamu di gerejamu tidak apa-apa, tapi jangan depan saya kamu membohongi saya. Saya berhak untuk kritis karena itu hak saya. Ya. Enggak, tadi kamu bilang itu kalau kita melawan orang miskin jadi kita harus miskin. Bukan, itu mengikuti. Kalau kita melawan orang miskin kita nggak boleh jadi miskin. Kalau kita melawan orang bodoh kita nggak boleh jadi bodoh. Seperti ya udah, berarti itu. kamu sendiri menyanggah perkataanmu. Kan kamu bilang melawan itu artinya adalah Makanya aku bilang kalau dia memperkosa kejahatan. istri saya tidak akan saya nggak mau seperti dia. Ya itu artinya kamu tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Yang saya tanya, kalau istrimu diperkodok, kamu boleh nggak melawan? Yang saya tanya kan itu. Boleh nggak melawan? Boleh melawan. Nah, di situ dikatakan jangan melawan orang yang jahat kepadamu, dan kamu bilang itu jangan melawan itu maksudnya jangan berbuat kejahatan. Mana tertulis di situ seperti itu? Iya. Ini adalah tafsiranmu, tafsiran dari doktrin agamamu. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Tunjukkan kepada saya penjelasan Yesus tentang jangan melawan orang yang berbuat jahat ini artinya adalah jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Tunjukkan kepada saya di mana dan kapan Yesus menjelaskan bahwa arti janganlah melawan ini maksudnya begitu. Coba tunjukin, mana datanya? Kan tadi saya sudah bilang, Bu. Ya udah. Saya nggak paksa kamu untuk menjelaskan kamu tuh. Makanya kalau kamu awam ya udah jangan menjelaskan dari tadi. Kamu sudah tahu awam tapi mencoba untuk menjelaskan sampai sok-sokan bilang saya nggak tamat sekolah aja bisa ngerti. Itu artinya ngimunisasi di sini. Ya udah jangan jelasin kalau kamu nggak paham. Bertanya aja. Udah, saya sudah mempertanyakan. Saya ingin membuktikan omongan kamu itu sesuai nggak? Kamu bilang ajaranmu ajaran kasih. Bagi kami, ajaran yang melarang seorang suami melawan penjahat masuk ke rumahnya itu ajaran koplak, ajaran botol. Kenapa? Itu ajaran mengajarkan supaya kita melegalkan, menormalisasi kejahatan. Justru inilah ajaran yang menormalisasi kejahatan. Apa? Orang jahat nggak boleh dilawan. Berdoa aja kepada Tuhan, biar Tuhan yang menghukum. Ini akan merusak peradaban. Istri-istri akan diperkodok karena suaminya nggak boleh lawan. Anak-anak akan disakiti karena bapaknya nggak boleh melawan. Dan perempuan apabila diperkaos dia diam saja karena dia nggak boleh melawan. Dia diam saja. Ini yang disebut dengan ajaran merusak peradaban. Kalau secara tekstual. Nah, kalau kalian bicara kontekstual menurut pemahaman kalian maksudnya seperti itu, saya minta dari mana kalian tahu. Jangan cuman kalian tafsir tanpa ada ilmu lalu kalian ajarkan dan tawarkan ke saya gitu loh. Ya itu sudah ilmuku, sudah aku bilang tadi begitu. Melawan ya itu udahlah, itu doktrinmu ya. Teman-teman perhatikan baik-baik ya. Terkadang kenapa kita itu tidak pernah bisa diskusinya itu akademis dengan teman-teman Kristen kita? Karena memang mereka itu tidak bisa masuk diskusi akademis. Salah satu contohnya si Rikis ini. Apa yang dia jelaskan itu adalah asumsinya sendiri. Bukan pengajaran Yesus, bukan secara tekstual, bukan secara kontekstual. Secara kontekstual, saya sudah tunjukkan banyak ayat bahwa Yesus mengajarkan tutorial untuk menderita. Salah satunya di 1 Petrus pasal 2 nomor 18-19 tadi. Kemudian jangan melawan orang yang jahat kepadamu. Bahkan diperintahkan untuk kalau ditampar pipi kiri, kasih yang kanan. Jangankan membalas kau, melawan kau. Kalau kau ditampar, kau kasih sebelahnya pipimu. Turun ini, Bu. Ya.
Ya Jadi kita sebelum gini ya turun- Rikis ya, turun, kita ku bilang, kan "Kak," ku bilang, ya sebelum kamu turun jangan kamu yang ngajarin saya tentang agamamu karena kamu nggak ngerti. Saya yang Ya, aku ngajarin cuma kamu. mau nyampaikan apa, Riki, nggak usah disampaikan tentang agamamu di sini dek, nggak butuh kami. Kau kan nggak ngerti apa-apa. Mbak, Saya yang memberikan kamu tausiah nih. Dek, tadi kamu ngaku kamu nggak ngerti apa-apa. Tiba-tiba kamu mau menyampaikan sesuatu kepada saya, kan lucu. Saya akan memberikan kamu sebuah statement. Ricky, pakailah akal dalam berkeyakinan. Ricky, pakailah otakmu yang berfungsi itu. Kamu bukan orang ODGJ, kamu bukan orang botol. Jangan memilih untuk botol karena doktrin. Percayalah Ricky, kalau kamu ingin tahu mana benar mana salah, pakai akalmu, dekku. Pakai ilmu, dekku. Tapi kalau kamu memang memilih untuk tidak menggunakan kaidah ilmiah dan akal dalam berkeyakinan, saya berlepas diri dari kamu, maka itu adalah hakmu. Silahkan, tidak apa-apa. Ya, silahkan saja jadi Kristen yang beriman tanpa berakal. Pakai logika saya ini. Jadi kata melawan itu, jika ada orang yang bodoh, jangan kita lawan dengan kebodohan. Kita harus pintar. Kalau ada orang memperkosa istrimu, kita lawan. Lawannya bagaimana? Jangan kamu ikut-ikutan memperkosa istri yang memperkosa istrimu. Seperti Mana itu. Aduh, ini merusak peradaban ini, KBBI dirusak sama Itu ini. melawan juga namanya itu, melawan kejahatan. Ya udah nggak apa-apa lah. Biar kami yang menilai ya, biar mereka yang di bawah menilai kamu. Turun dulu, Bu. Ya, ya. Nanti Semoga kamu ya agak sulit sih memang menyadarkan lalat untuk menerima. Gak apa-apa. Gak apa-apa loh. Kenapa? Gak apa-apa. Itu kan mereka Kristen ya, gak apa-apa. Menurut mereka itu adalah melawan itu membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalau menurut mereka ayam adalah bebek, masa kita marah? Kalau menurut mereka kipas angin adalah AC, kok kita yang marah? Kalau menurut mereka manusia adalah Tuhan, kok kita yang marah? Nggak boleh. Ya kalau menurut mereka mati adalah tanda berkuasa, ya kenapa kita marah? Nggak boleh. Nggak apa-apa, biarkanlah itu pilihan mereka. Walaupun kita sedih melihat mereka membantah akalnya sendiri, nggak apa-apa. Ini saya Bunda Gembala harus bersabar menghadapi semua. Mereka merusak KBBI dan juga peradaban ini. Mereka mengklaim sesuatu yang tak ada dasarnya. Mereka ingin paksakan doktrinnya kepada kita. Tapi masalahnya ini Bunda Gembala tak mungkin membiarkan ajaran sesat yang nyata. Masa iya istri kalian diperkorok, kalian hanya plototin saja dan sambil berdoa. Kalau istri kalian diperkodok, kalian laki-laki harus melawan penjahatnya. Syat gitu ya. Terkadang memang begitulah adanya. Gak apa-apa, itu kan keyakinan mereka. Kita nggak boleh memaksa mereka untuk pintar seperti kita, nggak boleh. Nggak boleh kita paksa mereka menggunakan akalnya, nggak boleh. Biarkan mereka memilih kehidupannya. Kalau paksa lalat, ini tinggal di komplek, lalat maunya di bak sampah kok. Susahnya meyakinkan lalat bahwa bunga lebih harum dan indah dibandingkan sampah. Nggak bisa. Pilihan. Makanya Rasulullah berkata, umatku pasti masuk surga kecuali bagi yang nggak mau. Orang dia nggak mau masa dipaksa. Dia seleranya sama Tuhan kayak gitu ya nggak apa-apa. Ada satu permainan unik sekali. Kalau istri diperkodok, janganlah dilawan, diplototin saja. Sedih saya. Aduh, aku sedih melihat kalian. Konon katanya menyampaikan firman kata kitab kalian.
Aku ini selain dirimu, ye ye ye, tak ada yang lain. Ntar ya guys. Satu hal yang pasti, saya nggak mau ngikutin orang yang nikahi bocil. Ya nggak usah, karena juga ajaran kamu kan tidak mengatur pernikahan dengan siapa boleh, dengan siapa tidak boleh, dengan siapa. Ya kan, nggak apa-apa lah. Saya juga nggak rela kalau kalian oteng ngaku-ngaku ajaran kasih, tapi ketika istri diperkodok malah diam saja. Setidaknya Nabi Muhammad SAW menikahi istrinya Sayyidah Aisyah yang kalian bilang bocil itu justru malah bahagia. Saya juga nggak habis pikir, nggak akan mau juga menyembah kepada Tuhan yang memperawani ibunya sendiri. Nggak mungkin lah, itu berat banget itu kayak gitu. Itu tidak mungkin terjadi ya guys. Tak ada yang lain. Dan teman-teman, mana sih kalian akun si Arom, apa sih nama akunnya guys? Akun si Arom, dia kalau mau syahadat tuh sama Pak Doni tuh di Jakarta tuh nanti. Si Arom akunnya apa? Nama akunnya si Arom apa? Aku mau ngasih tahu dulu. Nama akunnya apa Arom? Lisa. Iya Lisa. Apa sih nama akun? Kalian ada ini nggak? Ada si Arom yang kemarin tuh mau syahadat. Tahu nggak? Arom saja ya. Coba ada yang bisa klik Arom, akunnya si Arom, terus klik itunya biar namanya yang aku cari, biar ketemu. Klik itu, klik ininya, klik misalnya gini nih, kayak aku nih Bunda Gembala nih, klik itu, terus nanti akan kelihatan nickname-nya gitu. Coba, ada yang udah berteman dengan si Arom nggak? Ada yang udah berteman dengan si Arom nggak? Nanti insya Allah kalau si Arom itu dia mau mu'alaf, Arom yang pendeta ya, ada. Nanti dia dibantu sama Pak Dondi nanti. Ini aku udah koordinasi sama Pak Dondi nih, dia mau mu'alaf sama Pak Dondi kalau dia mau. Ada teman-teman. Bukan, kalian cariin akun dia terus klik itunya biar aku cari dia. Aku nggak ketemu nama dia. Arom banyak banget. Arom di tag, bukan di klik ininya kayak gini nih kan. Nih Arom nih banyak banget nih Arom nih. Aku bingung yang mana satu. Aku mau cari secara spesifik akun dia. Biar aku DM dia Fro 166. Oke, aku cari Fro 166. Oh, ini dia.
Ya. Oh, kok udah dapat. Aku udah kirim ini, aku udah kirim chat ke dia. Ya. Ya. Barusan Pak Doni ngechat. Pak Doni Tan. Gitu ya teman-teman ya, tepuk tangan dulu buat Bunda Gembala kalian ini. Jadi kita ini adalah orang yang harus menyebarkan keadilan ya teman-teman. Bentuk implementasi kasih itu dengan keadilan ya, keadilan. Artinya kita tidak boleh suka-suka kita gitu hidup. Kalau cuma omong-omong saja tuh ya bukan kasih namanya, itu adalah mengaku kasih. Seperti itu. Jadi kalau kalian melihat misalkannya ada si Arom, aku tawarkan dia untuk mualaf bersama Pak Dondi kalau dia mau. Ya, aman itu. Kalau dia mau aku temenin juga nggak apa-apa, karena ada Pak Dondinya. Jadi ada Bunda Etika juga, banyak perempuannya, bukan aku sendiri aja gitu. Gitu ya guys. Oke, itu dia tema kita kali ini sudah kita selesaikan, dan ada 3 tema tadi ya teman-teman ya. Yang pertama aku datang membawa pedang, yang kedua pernah berbohong atau apa gitu ya. Dan kajian-kajian seperti ini memang harus kita ulangi terus, karena semakin banyak hinaan dan nistaan kepada agama kita, semakin menunjukkan bagaimana mulianya agama kita teman-teman. Aduh, parah banget teman-teman ya. Di siapa lagi nih? Oke. Halo, you share agamanya apa? Selamat pagi. Pagi. Agamanya apa, Bro? Saya Kristen. Oke, di sini kaum non muslim boleh bertanya tentang agama saya. Kalau mereka awam, kalau tapi kamu berilmu, menguasai satu bidang ilmu tertentu, boleh diskusi sama saya dengan catatan harus buka kamera. Saya mau mempertanyakan tentang kenabian Muhammad, boleh? Boleh, silakan. Tapi kamu gini ya, kalau kamu mau mempertanyakan, otomatis kamu sudah punya parameter nabi yang benar dalam agama kamu. Karena kita nanti jangan nggak ada standarnya nih. Contoh nih. Sebentar. Di sini tuh bukan tempat gaya-gayaan. Di sini tempat kita mengedukasi. Yang kita dapat itu poin. Nah, contoh. Kalau di dalam agama kamu misalkannya, nabi itu kudus misalkannya, maka ketika ada nabi yang tidak kudus, maka dia bukan nabi. Atau di dalam agama kamu, nabi itu tidak boleh cabul misalkannya. Lalu ketika ada nabi yang cabul, maka dia gagal sebagai nabi. Itu namanya parameter. Nah, parameter nabi di dalam agama kamu apa? Bagaimana parameter nabi di agama kamu? Apakah parameter nabi di agama kamu ini adalah manusia-manusia pilihan yang maksum? Karena kalau kami ada standarnya. Nabi di dalam akidah Islam itu maksum, tidak berlaku maksiat dan tidak juga menyembah kepada selain Allah. Nah, kalau di agama kamu, nabi itu standarnya apa? Begini Kak, saya mau mempertanyakan siapa yang menjadikan Muhammad itu nabi. Saya katakan, kalau kamu ingin kan kamu bilang mempertanyakan. Ya. Saya mengutip perkataanmu itu loh. Kalau kamu mempertanyakan, artinya kamu sudah memiliki parameter seorang nabi dalam benakmu. Jangan nanti nabimu nggak jelas, tapi kamu mengkritisi nabi orang lain. Jadi harus ada standarnya dulu. Nah, dalam agama kamu, nabi itu dipilih Tuhan langsung atau dipilih malaikat atau ngaku-ngaku saja? Ini coba silakan kita standarnya dulu, biar kita enak diskusinya. Iya, kalau nabi menurut Alkitab, Bible, itu kan itu adalah pilihan Tuhan sendiri Kak. Tapi bisa Muhammad, tunjukkan dalilnya nggak itu? Oke, begini Kak. Saya sekarang saya tengah drive, jadi saya tidak dapat buka Bible. Ya, oke lah kalau gitu, saya harus luruskan dulu nih biar nggak terjadi kesalahpahaman. Di dalam kitabmu, ya, nabi-nabi di dalam kitab kamu itu bukan hanya dipilih langsung oleh Tuhan. Ada yang diutus kepadanya nabi lain, ada yang diutus kepadanya malaikat juga. Nah, seperti misalkannya Daud. Daud itu bukan Tuhan yang ketemu dia langsung untuk pilih, tidak, Dek.
tapi diutus kepadanya Samuel, diutus kepadanya yang lain. Nah itu, makanya saya lucu nih kalau ada umat Kristen bilang kalau nabi itu langsung dipilih Tuhan langsung, itu berarti Daud bukan nabi di kitabmu. Tetapi mereka berjalan dengan sesuai menurut firman Tuhan. Muhammad Udah, bentar, apa? Kamu bilang nabi-nabi berjalan sesuai dengan menurut firman Tuhan. Siapa bilang nabi di kitabmu mesum semua, Dek? Coba kamu lihat. Enggak, Kak. Daud mengambil istri orang, Abraham berzina dengan meniduri budaknya, si Hosea bahkan bersundal, dan bahkan Tuhan yang perintahkan untuk bersundal. Yesaya nggak pakai celana dalam selama 3 tahun, itu berjalan. Ya memang sih itu perintah Tuhan, dan itu Oke, adalah kebaikan menurut agamamu. Oke, saya jawab. Ya silakan. Yang mana dulu? Kamu mau bahas nabi mana dulu? Tunggu, kamu bahas Hosea, Yesaya, atau Daud? Yang mana nih mau kamu bahas nabinya? Atau Ibrahim? Tadi kan saya mempertanyakan siapa yang menjadikan Muhammad itu nabi. Allah lah, pasti Allah. Kakak seharusnya menjawab pertanyaan saya. Sudah saya jawab singkat padat, nggak perlu pakai mutar-mutar. Allah. Bukan lari ke Bible dulu, Kak. Kakak harus Astagfirullahaladzim. saya. Makanya kalau kamu tidak izinkan saya lari ke Biblemu, jangan banyak kamu itu memberikan statement. Kamu bilang gini tadi. Bro, kalau kamu ingin diskusi sama saya ini bukan kamu tempatkan jadi pembantu budakmu yang bisa kamu atur-atur. Enggak, Kak. Saya ini orang yang akan menanggapi setiap argumenmu. Argumenmu tadi adalah bahwa nabi di dalam kitabmu berjalan sesuai dengan perintah Tuhan. Saya akui, memang nabi dalam kitabmu itu menjalankan perintah Tuhan, diantaranya adalah bersundal. Nah ini dia nih, ini parameter kebenaran dalam kitabmu. Tunggu, Kak, tunggu. Bro, kalau kamu tidak punya sama sekali standarisasi kenabian dalam kitabmu, lalu kamu nanya-nanya tentang nabi kami buat apa gitu? Kenapa Kakak malu mau memberikan jawaban tentang nabimu? Saya sudah jawab tadi, Allah yang memilih, kan saya sudah jawab. Kamu yang nggak mau dengar kok. Nih, sekarang saya nih. mempertanyakan di mana kamu Allah mempertanyakan standarmu apa dulu? Kamu mempertanyakan tapi nggak punya standar, gimana sih ini orang? Coba kamu lihat nih, bentar, kamu lihat nih standar nabi di kitabmu. Jangan dulu lari ke Bible, Kak. Jangan dulu lari ke Bible. Kenapa jijik bahas kitab sendiri deh? Nih. Bukan jijik, enggak jijik. Ya udah, kamu diam dulu. Teman-teman perhatikan ya. Orang ini mau mempertanyakan kitab kita, tapi dia nggak punya standar di kitabnya. Saya tunjukkan. Ini loh standar nabi dalam kitabmu, yaitu apa? Cabul. Tuhan yang suruh. Kamu benar mengatakan bahwa nabi-nabimu itu menjalankan perintah Tuhan. Salah satu perintah Tuhan adalah bersundal. Nih, ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak sundal. Pertanyaan saya, apakah standar nabi dalam kitabmu berlaku bersundal begini adalah standar moral yang baik? Silakan dijawab, baru kamu kritisi nabi saya. Kamu nggak punya parameter kenabian tapi kamu mengkritisi nabi saya, kan lucu kamu. Kenapa saya harus ikuti maumu? Saya cuman kamu jujur ya, jujur di sini. Apakah parameter kenabian dalam kitabmu itu punya standar yang jelas? Contoh, Nabi Daud ngambil bini orang, itu standar nabi dalam kitabmu. Nggak punya standar nabi tapi kritisi nabi orang, kan lucu ini orang ini. Di kitabmu nabi di dalam umat Islam maksum, nabi dalam kitab kamu mesum. Nah sekarang kamu mengkritisi apa nabi kami? Kan saya sudah jawab, yang menjadikan Nabi Muhammad nabi adalah Allah. Nah apa korelasinya dengan ini? Saya mau mempertanyakan kenabian Muhammad. Standar nabi di kitabmu ada nggak? Standar nabi di kitabnya nggak punya, malah mau mengkritisi nabi kita. Tunjuk dulu di kitabmu nabi itu begini. Di kitab saya nabinya nggak pernah ngambil bini orang loh, Uni. Di kitabnya nabinya nggak pernah bersundal loh, Uni. Di kitab saya nabinya nggak pernah poligami loh, Uni. Di kitab saya nabinya nggak pernah. Ini moralitas nabinya aja mesum. Berkaca kalian dulu ya. Berkaca kalian dengan nabi di kitab kalian. Nabi di kitab kalian itu perbuatannya tercela semua rata-rata. Menipu, ya. Bahkan memang kalian nggak akui Yakub itu nabi. Tapi yang kalian akui nabi dan tertulis di kitab kalian sebagai nabi adalah, yaitu siapa? Musa. Musa menghabisi nyawa orang ada kok, bahkan disuruh menjarah. Itu moralitas nabi kalian. Lucu kalian nih. Di sini saya bukan pembantu kalian yang bisa kalian atur. Di sini kalian bertanya saja. Saya sudah jawab. Siapa yang menjadikan Nabi Muhammad nabi? Allah. Kalau kalian mau mengkritisi kenabian nabi saya, tunjukkan dulu di mana di kitab kalian standarisasi moral nabi. Nabi di dalam Islam maksum, nabi di dalam agama kalian mesum. Tuh loh. Silakan buka mic-mu. Di sini kok mau jadikan saya budakmu? Emang saya mau dijajah sama kalian Kristen apa? Enggak bakalan.
Silakan pertanyaan saya. Kenapa yang di-mute? Ya karena kamu ganggu saya lagi mengedukasi. Di sini kan room edukasi, bukan room tempat di sini berdebat kusir. Karena kamu awam, kamu hanya bertanya saja. Silakan pertanyaannya. Maaf ya. Oke. Tadi kan pertama-tama saya mempertanyakan siapa yang menjadikan Muhammad itu nabi. Tapi Allah. jangan kita lari dulu ke Bible. Jangan atur saya mau menjawab. Ini gimana sih ini orang? Enggak. Kamu nggak berhak ngatur saya mau jawab pakai apa? Pakai itu urusan saya loh. Kamu kan bertanya saja di sini. Kamu bukan bos saya kok. Mesti menjawab. Akan mesti Oh menjawab. sorry, memang kau siapa ngatur-ngatur aku di sini? Emang kau siapa ngatur-ngatur saya di sini? Akan mesti menjawab menggunakan. Ya udah kau turun, ngapain kau di sini? Nabi kau aja nggak jelas standarnya, kau pula mengatur-ngatur aku. Udah aku jawab. Ini nih oten ini nggak tahu diri. Mereka kita izinkan bertanya kepada kita. Mereka pengen menjajah pikiran kita. Oh pokoknya aku mau kamu jawabnya sambil kayang. Aku mau kamu jawabnya cuma pakai ini doang. Kenapa mereka begitu? Karena mereka tahu Nabi di kitabnya itu mesum. Kenapa mereka jijik dan malu kalau dibongkar Nabi dalam kitabnya itu bakalan hancur agamanya. Jadi mereka atur-atur saya. Aku paling anti dengan penjajah, tahu kau? Nyari remis kau nggak ada, haram jadah aku menyamakan kitabku dengan kitabmu. Tolonglah kalian itu di sini itu bukanlah majikanku. Memang kau pikir kau siapa? Kau di sini bisa ngatur-ngatur aku. Aturan yang berlaku adalah aturan Bunda Gembala. Apa aturannya? Awam bertanya saja. Berilmu mari diskusi dua arah. Buka kamera, pakai data. Kalau kau tidak mampu penuhi syaratku, kau turun. Emang kau pikir penting kalian buat aku? Tidak. Kalian umat Kristen itu tidak penting. Tapi kalian menjadi parameter. Kalau ada konten, ada Islam. Ada gelap, ada terang. Itu loh. Keberadaan kalian di sini itu tidak menambahkan wawasan kepada saya, tapi sandaran saya untuk membongkar aib agama kalian gitu loh. Silakan, kalau nggak mau ikut aturan saya turun di bawah, bisa? Bisa. Oke, silakan bertanya. Pertanyaan selanjutnya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Oke, Akak jangan lagi mute saya ya. Aduh, ya Allah Robbi, udahlah kalau kamu nggak mau kan kamu tinggal turun toh. Emang saya undang kamu, tidak kan? Kamu yang pengen naik ke sini kan? Aduh, parah nih kawan-kawan. Kedua, saya mempertanyakan bagaimanakah Muhammad boleh menjadi nabi? Oke, bagaimanakah Nabi Muhammad boleh menjadi nabi? Karena dia memang memiliki akhlak mulia dan memang teruji kenabiannya karena dia tidak pernah berdusta. Seorang nabi palsu menurut Ulangan pasal 18 nomor 20, barang siapa yang berkata-kata yang tidak diperintahkan Tuhan, maka itu nabi palsu. Dan Nabi Muhammad seumur hidupnya tidak pernah berdusta. Kalau kalian mampu membantahkah argumen saya, silakan tunjukkan Nabi Muhammad pernah berbohong seperti Yesus dan Paulus. Oke, setahu saya Muhammad adalah pembohong. Coba tunjukkan datanya. Ya kan, kalau kamu bisa membuktikannya, maka kamu tidak menista. Kalau kamu tidak bisa membuktikannya, kamu telah memfitnah, masuk delik Undang-Undang ITE penistaan agama. Dan saya himbau kepada umat Islam, kalau mau bukti otentik penistaan agama, cari di YouTube saya hari ini live dengan tema judulnya adalah aku datang membawa pedang. Kalian kalau ingin bukti yang bisa dibawa ke kantor polisi untuk melaporkan seseorang menista atau tidak, kalian boleh ambil video saya lengkap. Itu sebagai bukti. Karena kalau kalian potong videonya lalu kalian record, kalian kasih ke polisi, belum tentu polisi terima. Jangan direkam, ambil di YouTube saya. Percuma kalian rekam, karena barang bukti dari hasil rekaman itu belum tentu diterima. Ambil di YouTube saya fullnya ada. Kalau saudara kita ini mampu membuktikan Nabi kita pernah berdusta, maka dia benar. Tapi kalau dia tidak mampu membuktikan Nabi kita berdusta, maka dia adalah penista agama dan kalian berhak melaporkan karena ini delik umum. Silakan kalian cari alamatnya dulu, baru kalian cari dulu alamatnya. Kalian di bawah cari dulu alamat dia biar kalian tahu. Nanti kalau melaporkan enak. Silakan buktikan kepada saya. Kalau saya mengatakan Tuhanmu berdusta, saya bisa buktikan. Ya, saya bisa membuktikan dengan 3 dalil. Saya bisa membuktikan Paulus juga pendusta. Kalau kamu membuktikan Nabi saya pendusta, silakan kamu tunjukkan datanya. Ayat pertama yang mana? Ayat Al-Quran atau hadis? Ya, pembuktian Nabi saya pernah berbohong. Oke, saya mau menanyakan, waktu Muhammad membelah bulan, apakah bulan itu terbelah? Tunjukkan kalau itu dusta. Coba. Sampai hari ini, apakah bulan itu terbelah? Kalau waktu Nabi Musa membelah lautan, apakah sampai detik ini laut terbelah? Tapi itu benar-benar terjadi. Ya, buktikan Orang-orang Israel, buktikan orang-orang kepada Israel. saya. Oh,
orang-orang Arab juga dapat- mengakui Nabi Muhammad membelah bulan. Orang-orang Jangan Israel kamu dapat standar ganda di meditasinya. sini. Buktinya Jangan standar ganda. itu laut terbelah. Buktikan kepada saya laut pernah terbelah. Sekarang sama mempertanyakan. Buktikan kepada apakah saya bulan laut ini pernah sampai terbelah. detik hari ini terbelah. Ini orang ini ternyata memang penista agama, teman-teman ya. Ternyata dia mengatakan bahwa Nabi Muhammad berdusta karena tidak ada bukti bahwa bulan pernah terbelah. Maka ini juga sama. Tunjukkan kepada saya Lazarus pernah hidup. Kalau tidak, Tuhanmu pendusta berarti. Ketika Tuhanmu menghidupkan Lazarus, tunjukkan kepada saya bukti-bukti otentik bahwa Lazarus pernah hidup. Dia memang hidup Kak, waktu Tunjukkan buktinya. Buktinya apa? Buktinya apa? ada dalam Alkitab Kak. Dalam Al-Quran saya juga ada bulan terbelah. Jangan standar ganda dong kamu. Kamu minta bukti bahwa bulan pernah terbelah, saya minta bukti laut pernah terbelah, Lazarus pernah hidup. Tunjukkan buktinya. Jangan standar ganda kamu di sini. Ini namanya penistaan ini. Kalau kamu mempertanyakan kepada saya hal yang sama, jangan kamu blunder juga. Kalau kamu ingin bukti bulan pernah terbelah, saya minta bukti Lazarus pernah hidup, bukti laut pernah terbelah. Buktikan kepada saya Tuhanmu pernah di Taman Eden. Buktikan kepada saya. Ini nih orang Kristen teman-teman ya. Saya sudah pastikan orang Kristen itu kalau tidak menghujat, kalau tidak menista, kalau tidak mereka menghina agama mereka sendiri. Dengan mengatakan Nabi Muhammad berdusta karena tidak ada bukti empirik bulan pernah terbelah, sama saja mengatakan Yesus pendusta karena tidak ada bukti empirik Lazarus pernah hidup. Kalau alasan kau Lazarus pernah hidup karena tertulis di kitabmu, bukankah bulan terbelah juga ada dalam kitabku? Justru kau sedang membuktikan kalau Tuhanmu pendusta. Kenapa? Lazarus tidak ada bukti arkeologisnya pernah hidup. Kalau ada kau tunjukkan sama aku. Sama seperti aku tidak bisa menunjukkan secara empirik bulan terbelah, kau juga tidak bisa membuktikan Tuhan kau pernah menurunkan roti dari langit, berjalan di atas air, menghidupkan Lazarus hidup. Kau buktikan mukjizat Tuhanmu dulu, baru aku akan buktikan mukjizat nabiku. Kenapa kau yang bawa standar ini, bukan aku? Karena dalam Islam, mukjizat itu tidak dibuktikan secara empirik, karena itu beyond logic. Tapi kau yang menuntut aku untuk minta bukti bahwa bulan pernah terbelah. Maka aku tuntut kau buktikan kalau laut pernah terbelah secara arkeologis dan empirik, roti pernah turun dari langit secara arkeologis dan empirik, Tuhan kau pernah berjalan di atas air secara arkeologis dan empirik, Tuhan kau pernah menghidupkan Lazarus secara arkeologis dan empirik. Kalau kau tidak mampu buktikan itu, maka kau telah membuktikan Tuhanmu berdusta. Inilah kalian Kristen. Standar yang kalian terapkan untuk diri kami itu selalu standarnya ganda. Kalau kami kembalikan kepada kitab kalian, kalian langsung mencret. Saya cuma minta bukti. Pernahkah laut terbelah? Kau bilang ada orang Israel menyaksikan. Loh, orang Arab juga menyaksikan bulan terbelah kok. Kalian kan nggak percaya. Aku juga nggak percaya sama orang Israel. Oh, ada kok ditulis dalam kitab saya. Loh, dalam kitabku juga tertulis kok. Tapi kau kan nggak percaya. Maka yang kau minta apa sama aku? Mana buktinya secara empirik? Aku juga tuntut kau. Tunjukkan bukti empirik kalau Tuhan kau pernah hidup di dunia. Tunjukkan secara arkeologis Tuhan kau pernah hadir ke dunia. Jangankan untuk menghidupkan Lazarus, jangankan untuk menurunkan roti dari langit, Tuhan kau ada saja, tunjukkan secara arkeologis. Nah, kalau Nabi kami ada fakta secara arkeologisnya, ada prasastinya, ada manuskripnya. Tuhan kau ada nggak? Jangankan bermukjizat loh. Keberadaan Tuhan kau saja dikatakan tidak ada fakta arkeologisnya oleh para ahli. Bukan aku yang bilang. Nih kau tengok nih. CNN pun mengatakan nih. Ya, tidak ada para arkeolog ya telah bertahun-tahun menggali untuk mencari bukti nyata bahwa Yesus pernah ada. Namun tidak ada bukti bahwa Yesus itu pernah ada secara arkeologis. Jangankan Tuhan kau menghidupkan orang mati nih, keberadaannya saja tidak ada secara empirik. Kau tuntut sama aku bulan terbelah secara empirik. Sama saja kau gali kubur buat dirimu sendiri. Selama ini para ilmuwan meyakini bahwa sampai saat ini penampakan gambar Yesus adalah murni dari imajinasi. Dan bahkan Tuhanmu dikatakan mitos bukan cuman karena aku yang bilang, tapi karena profesor-profesor yang mengatakan nih. Dan dikatakan di sini Profesor Miki Tiuk mengatakan bahwa Tuhanmu tidak pernah ada buktinya secara arkeologis. Jangankan bulan terbelah, Tuhan kau yang hadir ke dunia aja tidak ada fakta empiriknya. Tidak ada bukti arkeologis soal keberadaan Yesus. Tidak ada yang konklusif. Tidak ada. Lalu kenapa kau mempertanyakan kepadaku bukti empirik tentang bulan pernah terbelah? Sedangkan keberadaan Tuhanmu yang nyata-nyata konon katanya ada, tidak ada fakta arkeologisnya. Ini pernyataanmu sama saja kau gali kubur buat Tuhanmu sendiri, tapi kau kan nggak peduli dengan itu. Inilah kalian itu tidak tahu malu kadang-kadang teman-temanku Kristen. Kalau kau punya standar yang jelas tentang nabimu, aku tak bisa ikuti, aku kalah.
Tapi standar yang kau berikan kepadaku juga tidak bisa kau ikuti. Lalu apa hebatnya agamamu? Kan lucu. Mana bukti empirik bulan pernah terbelah? Aku nggak bisa tunjukkan. Berarti nabimu berbohong. Oh ya? Kalau gitu kau bisa menunjukkan bukti empirik Musa membelah lautan? Tidak juga. Berarti Musa berbohong. Oh tidak. Kalau Musa kan dikatakan orang Israel. Hei, hantu belau. Itu bukan fakta empirik. Itu namanya dogma. Mana bukti Tuhanmu pernah menghidupkan Lazarus? Nggak ada. Tapi tertulis di kitabku. Loh, membelah bulan juga tertulis di kitabku. Apa bedanya? Standarnya sama kok. Ya aku kan pengen tahu bukti empiriknya. Emang ada bukti empirik Lazarus hidup? Nggak ada. Ya sudah, dengan begitu kau yang menyatakan Tuhan kau pendusta tanpa perlu aku buktikan lagi. Tanpa capek-capek aku perlu buktikan, kau sendiri yang mengakui Tuhanmu pembohong, pendusta menurut standarmu sendiri. Kalian di sini kalau mau menghadapi Bunda Gembala mau berbantah-bantahan, belajar dulu lah. Ini cuman pengen satu pertanyaan ngomong obok-obok Islam, nggak mampu kalian, hadapi dulu aku, nggak bisa kalian. Ya udahlah ya, kalau kau nggak bisa tunjukkan bukti empirik Musa pernah membelah lautan, Tuhan kau pernah menghidupkan si Lazarus, bahkan keberadaan Tuhan kau secara arkeologi, nggak layak kau menuntut fakta empirik tentang bulan terbelah, ya, nggak berhak kau, gitu ya. Oke, silakan turun, memalukan, tepuk tangan dulu. Atong, agamanya apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agamanya apa? Saya tanya agama. Islam, Kak. Islam. Oke. Islam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa saya bertanya agama di awal sebelum menjawab salam? Kalau orang Kristen yang menyalam, saya nggak perlu jawab lengkap karena mereka tidak dirahmati oleh Allah. Saya akan menjawab alaika. Makanya penting bagi saya tahu kalian ke atas ini agamanya apa. Oke? Jadi kalau apa yang saya tanya itu yang jawab. Oke? Oke, Brother Atong. Iya. Di sini tempat diskusi lintas agama. Saya memberikan prioritas kepada kaum Kristiani, kaum non-Muslim untuk bertanya tentang agama saya dan pemahaman saya tentang agama mereka. Anda sebagai Muslim ada keperluan apa naik ke atas? Silakan. Saya cuma mau mencari tahu sih sejarahnya, Kak. Yang ini kenapa bisa kita kan percaya bahwa Nabi Isa yang mereka anggap adalah Yesus kan. Kenapa bisa, di mana titik awal mulanya melenceng ajaran Nabi Isa ini ke arah ajaran Yesus? Ngerti nggak, Kak? Mulanya pelencengan ini tuh sebelum Nabi Isa terlahir sudah ada pelencengan dari mulai Bani Israel itu mengkhianati Nabi Musa. Jadi ketika mereka sudah melenceng dari Nabi Musa, mereka melenceng terus gitu loh. Jadi orang Yahudi ini sudah banyak melenceng dari semula. Nah, maka Paulus yang adalah orang Yahudi membawa agama baru dengan mengatasnamakan Yesus. Dia kan orang Yahudi. Gitu. Jadi kalau dibaca titik mulanya kita nggak tahu pastinya kapan, tapi yang jelas adalah orang Romawi adalah orang yang pagan, memix ajaran agama Yahudi dengan ajaran mereka dan dibawa oleh Paulus gitu. Tapi kalau orang Yahudi sejak awal mereka sudah mulai melenceng sejak Nabi Musa ketika mereka menyembah kepada patung sapi. Iya. Jadi kadang saya Kak berpikir begini, mungkin mereka menciptakan ajaran Yesus ini untuk mewujudkan kepentingan mereka. Gini. Kita tidak diwajibkan untuk tahu motivasi mereka. Menganalisa boleh, tapi bagi saya tidak penting keinginan mereka buat apa, karena itu nggak memperbaiki peradaban. Yang paling penting adalah sejarah agama mereka sebagai ilmu, kemudian doktrin mereka apakah bertentangan dengan ilmu pengetahuan atau tidak, atau apakah mereka jujur dengan ajarannya atau tidak, atau apakah ajarannya itu seperti itu atau tidak. Kalau motivasi mereka ya masa bodoh. Motivasi mereka sih kita nggak penting. Tapi kalau menurut berdasarkan fakta, Kak, yang ini kitab-kitab yang dari Yesus ini apa betul ya menurut fakta memang terjadi semacam ajaran yang melenceng, Kak, begitu? Ya, ajarannya melenceng dari keyakinan Bani Israel. Bani Israel Tuhannya satu, mereka Tuhannya 3 dalam 1. Itu melenceng sekali. Wajarlah kaumnya setelah itu tidak bisa menerima agama yang terakhir ya, ajaran Nabi Muhammad. Ya, betul. Dah? Udah itu aja sih, Kak. Saya penasaran soalnya saya teringat film filmnya Yerusalem itu kan, yang di Konstantinopel itu kan ada 3 agama yang kumpul di sana. Kenapa bisa berlanjut sampai hari ini pertentangannya?
Oke, udah itu aja Bang. Oke Kak, ya makasih ya. Oke, terima kasih. Ya, teman-teman sudah melihat lagi. Nanti teman-teman saya sudah bilang nih, potong-potong video ketika saya live ini pas poin-poin penjelasannya tadi. Ya, standar ganda yang mereka tunjukkan. Ketika mereka tidak mampu menunjukkan standar yang jelas, lalu mereka meminta kepada kita bukti empirik sementara mereka juga tidak bisa tunjukkan. Inilah bukti bahwa mereka itu sebenarnya orang yang tidak peduli dengan benar atau salah dengan ilmu. Bukan itu yang mereka pentingkan. Oke, sudah 2 jam teman-teman, aku juga harus istirahat. Aku ada kepentingan juga, ada keperluan juga, ada urusan dan aktivitas yang aku harus selesaikan. Buat teman-teman semua yang ingin menyimak terus diskusi lintas agama yang aku lakukan ya di room aku sendiri atau di room orang lain, silakan dilihat di Riva MOW atau Mesia Exuni Riva. Kalau misalkannya kalian ingin menjadikan bukti-bukti konkret dari video-video aku sebagai bukti penistaan agama, silakan diambil di sana ya. Karena kalau potongan video jangan, nanti tidak diterima di pihak kepolisian. Itu dulu yang bisa aku sampaikan, sudah 2 jam lewat 8 menit biar tidak terlalu lama yang ada di YouTube. Nanti aku live lagi insya Allah dengan tema yang beragam ya, tema-tema esensi, tema-tema ekstrim, tema apa saja untuk membahas kebenaran Islam dan ketidakbenaran ajaran yang lainnya. Untuk apa itu? Untuk mencerdaskan anak bangsa ya, bukan untuk memaksakan ajaran ya kepada kita, untuk mencoba merubah paradigma berpikir orang yang keliru tentang agama. Mohon maaf kalau ada kata-kata salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku end dulu yang ada di YouTube. Live setiap jam berapa Kak? Insya Allah kalau nggak pagi, kalau tidak jam-jam 8 malam waktu Indonesia Barat, atau ya kapan-kapan, pokoknya follow aja setiap akun aku teman-teman ya, biar kalian lihat notifikasinya. Follow aja akun aku. Buat teman-teman semua, alhamdulillah sehat-sehat Bang Muhammad Inando ya. Siap gas. Terus apa lagi ya? Dan saya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Imam bisa Dayak mualaf asuh. Enggak, dia Dayak asli dan dia mualaf asli ya. Dia ada dokumennya ya. Itu hanya inginnya kalian sih, kan kalian pengen dia palsu gitu. Dia seorang Dayak, orang tuanya orang Dayak, kakeknya adalah salah satu tokoh Dayak, dan dia sudah melaporkan fitnah terhadap dia ke kantor polisi. Insya Allah dalam waktu dekat akan segera diurus ya. Dan kalian tunggu kabar aja, kalian tuh nggak bisa bersabar ya. Dan dia sudah mengurus ini dengan pengacaranya dan beberapa pihak Dayak juga. Tadi malam Pak Turiman sudah telepon aku juga. Alhamdulillah ya, semoga ini cepat selesai juga, karena memang kita harus membawa ke ranah hukum teman-teman sesuatunya. Kenapa? Karena fitnah-fitnah di sosial media ini ada yang bisa kita biarkan karena nggak ada yang percaya, ada yang harus kita ini karena berbahaya buat Lisa. Dia difitnah sebagai bukan orang Dayak, nanti orang Dayak itu terpengaruh dan kemudian menghabisi Lisa. Ini tidak boleh terjadi. Maka Lisa harus membuktikan kalau dia bukan Dayak, dia akan kena hukum adat teman-teman ya. Masalahnya dia adalah orang Dayak yang bisa membuktikan kalau dia Dayak ya. Saya bacakan tadi malam itu Pak Turiman ini dia. Nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Ketua YPM At-Tauhid Wilayah 5 Kalimantan terima kasih karena dari YouTube Ibu semakin memperkuat bukti, dan saya sudah serahkan advokat YPM At-Tauhid Wilayah 5 Kalimantan dan Tengku
suku sudah koordinasi dengan Cybercrime Polda Kalimantan Barat. Mereka memantau semua karena ini sangat sensitif di Kalimantan Barat, karena di belakang Luciana ini ada faktor X dan sudah ada arah SARA. Tindak pidana cybercrime dan adu domba antar suku, analisis hukum dan etika digital. Fenomena penyebaran fitnah di media sosial semakin mengkhawatirkan. Kasus yang menimpa Lisa Dayak Mualaf Kalimantan binaan YPM At-Tauhid yang viral semenjak tampil di YouTube dan Ditan yang digoreng terus sejatinya bukan sekedar persoalan pribadi, melainkan cermin kerapuan etika digital dan ancaman adu domba antar suku yang bisa mengganggu kerukunan nasional. Dalam konteks hukum Indonesia, tindakan seperti fitnah, provokasi dan ujaran kebencian berbasis suku, agama, ras dan antar golongan SARA termasuk kategori tindak pidana cybercrime. Dasar hukum yang mengatur adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE. Pasal 27 ayat ketiga melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan informasi elektronik yang memuat penghinaan atau pencemaran nama baik. Pasal 28 ayat 2 melarang penyebaran informasi yang ditujukan untuk menimbulkan kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan SARA. Sanksi diatur dalam pasal 45 ayat 2 dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar. Kitab Undang-Undang Pidana KUHP baru Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 pasal 263 menyebarkan berita bohong atau fitnah yang menimbulkan keonaran di masyarakat, dan ini tepat untuk Lisa. Pasal 275 ayat 1 penghinaan terhadap kelompok suku, agama atau golongan tertentu dapat dipidana. Pasal 200 berlapis pasalnya ya Bu ya. Pasal 280 ujaran kebencian terhadap golongan masyarakat tertentu termasuk delik umum tanpa ditindak tanpa perlu dilaporkan korban. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Pasal 4 huruf B melarang penyebaran kebencian atau permusuhan terhadap ras atau etnis tertentu. Pasal 16 ancaman pidana 5 tahun penjara dan atau denda 500 juta. Analisis yuridis dan sosiologis. Dari sudut pandang hukum, konten yang memfitnah dan menebar kebencian atas dasar suku, terutama yang mengkaitkan isu agama, telah memenuhi unsur tindak pidana ujaran kebencian berbasis SARA. Dari aspek sosiologis, hal ini berpotensi menimbulkan disintegrasi sosial antar komunitas lokal, khususnya etnis Dayak dan umat Islam di Kalimantan, gangguan terhadap nilai Bhinneka Tunggal Ika, serta pelanggaran terhadap asas toleransi dan kerukunan umat beragama. Penegakan etika dan literasi digital. Setiap organ negara wajib memverifikasi informasi sebelum menyebarkan, menghindari narasi yang menyinggung identitas etnis atau agama. Melaporkan akun penyebar fitnah ke Cyber Polri atau Kominfo melalui kanal resmi. Perlu disadari, fitnah di media sosial bukan sekedar perang kata, tetapi bisa menjadi alat adu domba agar antara suku dan agama saling bertengkar, yang merusak tatanan sosial dan marwah diri sendiri. Kasus Lisa Dayak Mualaf Kalimantan adalah pelajaran bahwa hidayah tidak dapat dihentikan oleh kebencian digital dan setiap warga berhak atas perlindungan hukum dan kehormatan pribadi. Inilah informasi yang saya dapatkan. Semoga dipermudah urusannya dan semoga cepat diangkat dan cepat ditangkap pemfitnah ini ya. Nanti insya Allah kalau sudah ditanggap di kasusnya sudah diangkat, nanti akan ada konferensi pers, di sosial media yang banyak nanti. Mudah-mudahan nanti salah satu channel saya, YouTube saya, bisa berkontribusi untuk mensiarkan konferensi Lisa bersama tim di belakang, yaitu pengacara, ketua suku Dayak, pemerintahan, dan juga ketua YPM dari pihak mualaf, kemudian ketua Dayak dari Kedayakan, suku Dayak, dan juga tentunya melibatkan beberapa pihak-pihak tertentu ya, supaya menjaga Lisa ini agar orang-orang yang gampang saja memfitnah, yang tidak tahu bahwa ini akan menghancurkan nasionalis kita, itu bisa berhenti melakukan hal itu, atau pembelajaran buat orang seperti itu ya. Nanti hasil konferensi vernya diumumkan insya Allah ya. Nama channel saya Rifa MOW atau Mesia Ektoni Rifa gitu. Saat saadatnya Arom kabar-kabar ya Uni ya, kita lihat saja ya. Majikan Lisa ini diancam pidana menyebarkan fitnah yang berpotensi merusak kerukunan umat beragama karena tentang permualafan, dan ternyata memang si majikan Lisa ini tidak tahu membedakan mana mualaf, mana yang namanya adalah suku Dayak. Itu yang berbahaya buat dirinya sendiri. Tidak tahu tapi banyak berkoar. Makanya saya bilang kalau bicara itu pakai landasan ilmiah dong biar aman gitu. Baiklah, kalau begitu Bunda Gembala hanya ingin mengedukasi kalian agar lebih hati-hati dalam berbicara. Karena ketika kita menimbulkan kebencian dengan niat dan mensrea yang jelas, menyengajakan diri untuk mengajak orang lain membenci, bukan malah mengedukasi, maka kita bisa kena tindak pidana ya.
tindak pidana. Sudah ada korban, sudah ada orang-orang yang oknum-oknumnya seperti Gracia Pelo, kemudian M Kucuk, ya, Ucup Manuk Bulu, banyak, dan yang sudah kabur juga banyak seperti si Kudis Tipi. Dan akan ada kabar yang menggembirakan buat kalian semua yang akan kalian dengarkan ya terkait penghujat. Insya Allah kalian akan mendengarkan informasi yang akan membuat kalian bahagia terkait penghujat. Saya tidak bisa sampaikan itu dulu. Semoga saja kalian diberikan ketawaduan ya. Dan kita jangan terlalu euforia. Ingat dulu, kalian lihat dong ya, waktu kita melihat Oten berkelahi satu sama lain kita ketawa, ternyata malah umat Islam sendiri juga ikut-ikutan berkelahi ya. Makanya biasanya biasa aja, maksudnya bahagianya biasa aja. Jangan sampai kucing berisik nih kucing, kawin-kawin aja cing. Si kucing kawin malah berisik. Gua kawin nggak kayak gitu, nggak berisik gitu. Lu kawin malah berisik. Diperkodok kali sama dia kali ya. Kalau betinanya nggak mau jangan dipaksa lah cing. Aneh cing, maksa-maksa dia. Ya buat kucing-kucing dimanapun berada, kalau betinanya nggak mau jangan kalian paksa, dibuahi ya. Cari aja botol ya, daripada kalian memperkodok kucing lainnya ya. Begitu ya. Buat kucing yang ada dimanapun berada, jangan kalian, kucing oren ya, kucing oren ya, terkhusus buat kucing oren. Biar udah cemburu, saya nggak cemburu, emang kesel aja gitu. Kucing ada pasangannya, gua kapan gitu. Kucing aja ada pasangannya, gua kapan kan gitu ya. Jelas saya akan pergi dulu teman-teman. Saya akan menyusuri alam semesta ini, menikmati nikmat Allah ini. Mulut beritanya di mana Uni, nanti aja kabar-kabarnya ya. Tunggu berita lagi aja ya. Cantik Uni, makasih kakak cari ini aca. Istri si kucing orang diperkodok, si lakinya diam baik, emang gak ada otak lu kucing orang. Udah ya. Okok. Sudah ya, Bunda mau mencari makanan dulu. Ya, Bunda mau menggemukkan badan dulu. Truk aja ada gandengannya, masa gua nggak doakan dong gua cepet dikawinin, doakan dong tahun depan gua lebarannya udah sama Ayang. Ayolah doain, ayo amin. Ayo cepet doakan ya, semoga Umi Rifa lebaran besok udah sama Ayang ya, minimal habis lebaran gitu ya, udah tekdung gitu, udah punya dedek gitu ya. Doa itu jangan kayak Agatha hamil duluan baru kawin, baru nikah. Jangan, kalau si Agatha ada tekdung dulu. Kalau Bunda Gembala mempersiapkan kehamilan dari sekarang, rahimku ya yang anget tenang bisa aja. Sakit hati sama Bunda bahagia, kalian sakit hati ya anak-anak Gembala ya. Bunda yang mau dibuahi, kalian yang sakit hati. Bunda yang mau dibuahi, kalian yang sakit hati. Ya doakan ya, semoga Bunda Gembala ini pas Idul Fitri gitu ya, Allahu Akbar, Allah. Enggak, ini anak Gembala yang sakit hati Bunda Mami Rayan. Allahu Akbar lagi gitu. Seru juga kayaknya. Gitu. Punya anak baru di gue. Kamu punya anak laki guys. Teman-teman doain dong, anakku yang dia cewek, aku pengen punya anak cowok. Karena nanti anak cowok aku ini aku ajarkan jadi apologet ya, dan dia nanti akan jadi ini Nabi Isa Al-Masih, akan menjadi temennya Nabi Isa nanti dia gitu loh ya. Manis mulut hati busuk, bisa lihat hati gua lu Oma Lina, hati lu yang busuk sama kayak mulut lu juga sama-sama busuk ya. Bener, cepetan harus produksi sebelum pabrik. Iya bener, sebelum pabriknya ditutup produksi dulu, minimal satu aja dulu yang laki gitu ya, laki perkasa, tampan, bijaksana, hafal Bible, hafal Al-Quran, hafal kitab Weda, hafal semua kitab, dan mengalahkan Bang Zuma. OTW yang ketiga ya. Iya, enggak lah, yang ketiga enak aja. Enggak lah. Karena apa? Bunda Gembala ini harus ada pendamping Papi Gembala. Karena kalau Papi Gembala Bang Pelopo dong. Kalau Bunda Gembala ada Ayah Gembala, maka Bunda Gembala akan semakin kuat. Anak yang ketiga, iya. Uni Rifa lanjutkan proses hukumnya terhadap Daniel yang menghujat Islam. Ya, aku menghimbau kepada para ini para pemilik jabatan ini, silakan laporkan aja, dan bukti-buktinya ada di YouTube aku, silakan gitu ya.
gitu kan, sudah ada 2 cewek. Iya, mau nggak dipoligami? Ya mau lah kalau suaminya berkualitas. Kalau lakinya kayak Oten ya nggak mau lah dipoligami. Jangankan dipoligami, 1 bini aja gua nggak mau. Jadi bini gue satu-satunya aja gua nggak mau. Ya, kalau seandainya laki gue berkualitas, gue yang carikan bini baru buat suami gue. Karena gue udah 38, kasihan dia nanti, dia harus dapat yang muda juga gitu loh. Gitu, asik sama gue. Udah lah ya, banyak cerita, tak kemana-mana omongannya nanti. Satu sosis rame-rame, enggak, itu namanya kita nggak diizinkan buat gembeng. Lu kali otaknya gembeng. Ih, ini otak cewek ini bahaya banget ya. Si cewek ini otaknya membayangkan bagaimana dia sama perempuan lain tuh ngerogotin sosis lakinya. Ih, kotor otaknya itu. Ih, kotor itu. Ayo kita hentikan. Ih, jorok. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.